Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini saatnya kita akan beribadah petang hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tertuju kepada Kristus. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Jemaat yang ada di rumah, inilah saat yang baik kita akan bersama-sama. Kita berdoa terlebih dahulu, kita mohonkan Tuhan menolong kita dalam ibadah petang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan dengan hati yang tertuju untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ibadah yang kami adakan pada saat ini kiranya menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu urapi setiap kami ya Tuhan, dan menolong kami untuk kami pulih beribadah seperti yang Tuhan kehendaki. Maka Tuhan turunlah atas kami berkat rahmat kasih setia-Mu dan perlindungan yang nyata atas kami. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, biarlah Engkau mengikat kami menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan kasih Bapa. Maka pada saat ini ya Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kami dan berdiri di hadapan Tuhan, maka biarlah turun rahmat-Mu. Karena kami tahu bahwa pertolongan kami semua datang daripada pihak Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kiranya turun atas kami sekalian berkat, kasih dan anugerah-Mu yang ajaib. Yaitu saat kami berbakti kepada Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Salam saudara, kita bertemu lagi di minggu ini. Dahsyat penyertaan Tuhan dalam minggu ini saudara. Kita mau datang kepadanya, kita mau bersyukur karena kasih-Nya tak berkesudahan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Yesus
Pujilah Tuhan Allah yang menyembuhkan kita, Dia memulihkan, memberi mujizat dalam setiap harian kita. Angkat tanganmu saudara, kita mau bersorakan haleluya buat Dia. Dia Allah yang perkasa dan berkuasa. Beri tepuk tangan buat Dia. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, bersorakan haleluya, namamu berkuasa, hingga bumi nyatakan. Angkat tanganku yang takkan Engkau hebat, Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Diangkat tangan kita, angkat tanganku di saat aku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Dengan iman katakan, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Dia bersorak, angkat tanganku, bersorakan haleluya, namamu berkuasa, hingga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Engkau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganmu, angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, sehingga bumi nyata. Angkat tanganku, nyatakan Engkau hebat, Allah berkuasa, hingga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Engkau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Percaya saudara, kita orang-orang yang diberkati dan dilimpahi, sebab Allah kita Allah yang sanggup. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Kebalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, Dia Allah yang menyediakan. Haleluya, puji namanya. Haleluya saudara. Wah, kita mau bersyukur sebab Dia Allah yang maha baik. Jangan takut, jangan gentar, percaya saudara. Segala sesuatu diizinkan Tuhan, sebab Dia punya rencana terbaik bagi kita. Naikkan syukurmu, naikkan pujianmu, naikkan sembahmu, naikkan hatimu. Dengan apa kita bisa membalas kasih-Nya? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus,
hitung. Karena kebaikan-Mu melimpah ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau Allah yang maha baik Tuhan. Dulu sekarang selama-lamanya tidak berubah kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Engkau menyatakannya kepada kami. Sekarang Tuhan kami mau bersyukur kepada-Mu. Lebih lagi Tuhan, kami naikkan hati kami dengan iman Tuhan, kami berseru. Kami bersyukur sebab Engkau yang menopang kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini mengambil tema kesucian dan kebangunan rohani. Terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Mari terlebih dahulu kita akan berdoa untuk supaya firman ini boleh kita pahami dengan pertolongan yang datang daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, sekalipun kami di rumah dan melalui streaming online, biarlah pada saat ini kami juga mau merenungkan firman-Mu, karena bagian yang terbaik bagi kami adalah ketika kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengar firman dan kebenarannya. Dan biarlah itu menerangi jalan kami dan membuka kehidupan kami lebih baik dalam pengertian akan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu kami butuh urapan dari tempat Maha Suci, urapan dari Roh Kudus yang memberikan kami pengertian apa yang menjadi maksud baik Bapa melalui firman-Mu pada saat ini. Urapan-Mu atas hamba-Mu dan sembunyikanlah di balik salib-Mu ya Tuhan. Dan biarlah apa yang kami boleh dengar pada saat ini adalah dalam perkenanan-Mu pula. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan Tuhan Allah Roh Kudus menginspirasi kami. Biarlah di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya rindu kita akan bersama-sama membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Perikop dalam hal ini adalah Paulus dan pelayanannya. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan menjadi dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran
dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ayat yang kelima, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tidak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari pada saat ini kita merenungkan bagaimana Paulus di dalam pelayanannya. Paulus di dalam pelayanannya dia banyak menanggung segala macam dera sedemikian rupa. Nah, ada satu hal yang kita mau belajar, bahwa Paulus dalam segala sesuatu yang dihadapi, dia tetap menjaga kesucian dan dia terus mengadakan kebangunan rohani. Saudara sekalian, hidup di dalam kesucian, ada pada prinsip ada hidup untuk Tuhan. Hidup hanya bagi Tuhan. Hidup ini difungsikan untuk Tuhan. Demikianlah Paulus memaknai pelayanannya, bahwa dia melayani bukan untuk manusia, dia melayani bukan untuk dirinya sendiri, apalagi dia melayani untuk kebanggaan pribadi. Tidak, Paulus melayani untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, demikian juga hidup kita. Bukankah hidup kita harusnya hidup di dalam kesucian, yaitu hidup untuk Tuhan? Inilah arti dan makna di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, itu kita lakukan bukan untuk manusia, tetapi kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Nah, saudara sekalian, itulah hidup di dalam kesucian. Sama seperti halnya kita sedang disisihkan dari dunia ini, kita sedang dipilih dari antara orang-orang, kita diambil dari kalayak, maka itulah hidup yang dikuduskan, itu hidup yang disucikan, itu hidup yang disendirikan, itulah kesucian. Oleh sebab itu kita mau belajar, saudara sekalian, hidup seperti Paulus hidup di dalam pelayanannya. Sekalipun dengan berbagai macam persoalan dan permasalahan yang muncul, dia tetap hidup dalam kekudusan, kesucian. Dalam hidup yang demikian, dia terus-menerus mengadakan kebangunan rohani. Nah, saudara sekalian, ayat yang pertama dan ayat yang kedua kita coba kupas satu persatu. Demikian firman Tuhan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada waktu aku menyelamatkan, aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwasanya kita ini hidup sebagai orang dan dinasehatkan supaya kita jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang sudah kita terima. Bagaimana kita membuatnya menjadi sia-sia? Karena kita tidak hidup bagi Tuhan. Oleh sebab itu kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia ketika kita tanpa sadar melakukan dosa. Ketika tanpa sadar kita melakukan kesalahan pelanggaran yang berulang. Ketika kita sadar dengan diri kita sendiri kita tidak ada di dalam jalan kebenaran. Maka kita sedang berada di luar kasih karunia Tuhan. Itu artinya kita sedang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan di dalam diri kita. Sedangkan kita butuh pertolongan Tuhan.
Kita butuh Tuhan berkenan atas diri kita. Kita butuh ketika kita berdoa, Allah berkenan mendengarkan dan menjawab doa-doa kita. Nah, saudara sekalian, akan menjadi satu hal yang tidak baik ketika justru ketika ada masalah, persoalan, ternyata kita juga sedang berada di luar kasih karunia Tuhan. Manusia hidup itu dikelilingi dengan berbagai persoalan dan masalah kehidupan. Dan manusia tidak bisa memprediksi, tidak bisa memperkirakan masalah-masalah yang akan muncul, masalah-masalah yang akan timbul. Dan masalah persoalan timbul itu tidak pernah permisi datangnya. Dan setiap saat bisa datang. Dan setiap saat bisa menghantam kehidupan kita. Sakit penyakit, kecelakaan, malapetaka, bencana. Semua bisa muncul dan tiba-tiba kita seperti tertempa sesuatu dan kita mengalami keterkejutan. Nah, saudara sekalian, kita butuh Tuhan setiap saat. Kita butuh Allah setiap waktu. Di mana ketika kita berdoa, Allah berkenan mendengarkan. Dan ketika kita memohon kepada Tuhan, Tuhan menolong. Nah, sesungguhnya hari ini, waktu ini adalah hari perkenanan itu. Setiap hari itu hari perkenanan Tuhan. Kita tidak bisa mengetahui satu langkah ke depan hidup kita apakah tetap baik atau tidak baik. Kalau tanpa pertolongan Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan, tanpa Tuhan menopang hidup kita, kita bisa jatuh berulang kali. Kita bisa mengalami celaka berulang kali. Dan itu sangat berbahaya. Kalau tanpa disadari ketika setiap hari kita melakukan dosa, melakukan satu pelanggaran akan kebenaran firman Tuhan, kita terus melakukan kesalahan-kesalahan. Sedangkan di saat yang sama kita butuh pertolongan Tuhan. Ingat, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling di antara kita. Mencari apa? Waktu yang tepat untuk menerkam kita. Nah, iblis membuat terkaman berupa celaka, malapetaka. Betapa hidup di dalam bahaya semacam itu, kita butuh gembala kita senantiasa ada di sekitar kehidupan kita. Ketika kita berseru, berteriak, maka gembala akan mendengarkan. Tetapi kalau kita berada di tempat yang jauh seperti domba yang tersesat, kita berteriak sekeras apapun, gembala tidak dengar, nah itu akan menjadi bahaya bagi kita. Oleh sebab itu kenapa kita perlu hidup kudus, hidup untuk Tuhan, hidup senantiasa dekat, hidup melekat kepada Tuhan. Sehingga ketika apapun yang menghadang hidup kita, walaupun kita tidak bisa memprediksi, kita tidak bisa memperkirakan kehadirannya, kalaupun itu baik atau itu buruk, mari kita dekat dengan Tuhan. Kita itu baik, kita bersyukur, kita bersuka cita, dan kita memuji Tuhan. Kalau itu sesuatu yang buruk berupa sakit penyakit, malapetaka, kesulitan, kehidupan, kita tetap berseru kepada Tuhan dan Tuhan dengar dan Dia memberikan pertolongan. Perkenanan itu seketika saat itu juga kita bisa dapatkan. Kenapa kita berdoa dan tidak mendapatkan hasil doa? Karena kita terhalang. Doa ini terhalang oleh apa? Dosa, saudara. Oleh sebab itu hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Allah, hidup yang selalu melekat kepada Tuhan menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana? Mari hidup untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Ingatlah, mata Tuhan selalu melihat. Apapun yang kita perbuat, Dia selalu menyaksikan. Maka adalah lebih baik kita datang kepada Tuhan. Dalam permohonan permintaan kita memohon ampunan dan Tuhan mengampuni, biarlah kita memiliki hubungan yang akrab dan karib lagi dengan Tuhan. Sehingga ketika kita membutuhkan Tuhan, kita benar-benar menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Bukan karena orang yang sedang melakukan kejahatan, dosa. Tuhan tidak berkenan akan dosa, Tuhan tidak berkenan akan pelanggaran kehidupan kita terhadap kebenaran. Oleh sebab itu doa kita menjadi terhalang karena dosa. Maka hilangkan dosa, kita tidak ada penghalang lagi terhadap Tuhan. Maka saudara sekalian,
inilah nasihat daripada Paulus. Yang pertama, bahwa Paulus menasihatkan jemaat Tuhan agar tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah dengan cara memberi hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mari hidup kita menjadi teladan bahwa Tuhan mengendaki agar setiap orang percaya membangun kerohaniannya dan bertumbuh dewasa di dalam Kristus seperti yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus. Ya, saudara sekalian, nah bagaimana itu bisa kita dapatkan? Bagaimana cara kita dapat membangun kerohanian kita? Jadilah dewasa, saudara sekalian, di dalam kerohanian kita. Bagaimana caranya? Pertama, saudara sekalian, yang kita bisa lakukan adalah hidup tidak menjadi batu sandungan. Hidup tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan ayat yang ketiga dan keempat mengatakan dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang untuk tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Saudara sekalian, kalau kita hidup untuk Tuhan, kita melayani Tuhan, mari terus berupaya, berusaha dengan sekuat tenaga kita, sekemampuan kita memotivasi diri kita terus-menerus untuk hidup kudus, hidup benar, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian, saudara sekalian, kita tidak membuat hidup kita ini menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena seringkali orang akan mengata dan menghubungkan antara apa yang kita lakukan sebagai pelayanan, demikian juga hidup kita sehari-hari. Orang-orang di sekitar kita akan melihat bagaimana cara hidup kita, perilaku hidup kita, sikap hidup kita, bagaimana keseharian kita. Mereka akan menilai apakah kita memang cocok sebagai pelayan Tuhan. Bukan karena ketika berkhotbah, bukan karena kita menjadi worship leader, bukan karena kita menjadi singer atau pemusik. Bukan itu pelayanan sesungguhnya. Pelayanan sesungguhnya adalah ketika kita punya kehidupan. Orang jarang sekali protes. Sekalipun suaranya falas jadi WL. Jarang orang protes. Ya paling memendam rasa. Jarang orang protes kalau salah kunci di dalam permainan musik ketika beribadah. Orang tidak akan protes. Ketika berkhotbah, ternyata salah dalam eksposisi, orang jarang protes. Tetapi orang akan protes kalau lihat pendeta tetapi kelakuannya tidak menunjukkan sebagai seorang pendeta. Orang akan protes kalau seorang worship leader tapi kehidupan sehari-harinya tidak menunjukkan kehidupan yang kudus. Orang akan protes kalau pelayan mimbar ketika melihat kehidupan kesehariannya justru menjauh dari perilaku yang benar. Orang akan protes. Dan selalu menghubungkan antara pelayanan itu dengan kehidupan sehari-hari. Dan ketika mereka melihat tidak ada sinkron antara kehidupan sehari-hari dengan jabatan di dalam pelayanan, maka itulah yang disebut dengan batu sandungan. Oleh sebab itu orang susah percaya kepada Tuhan. Susah memberi diri kepada Tuhan. Oleh sebab itu banyak orang justru jatuh kerohaniannya. Bukan karena orang-orang di luar Tuhan. Tapi justru karena pelayan-pelayan Tuhan tidak bisa menjadi teladan. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Siapapun kita adalah pelayan Tuhan. Mari belajarlah terus-menerus memberi diri hidup dalam kekudusan dan kesucian, hidup di dalam Tuhan, hidup melayani Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan di tempat kerja, di mana kita menjadi karyawan atau kita menjadi atasan, dimanapun ketika berbisnis, berusaha, bertemu dengan klien, bertemu dengan customer, dimanapun ketika melakukan aktivitas, kalau kita belajar di sekolah atau kita sedang melakukan aktivitas kegiatan hobi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, atau kalaupun kita men-share sesuatu, kita bermain dengan sosial media, semuanya itu dikerjakan. Baiklah dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kerjakanlah itu untuk Tuhan, selalu mengingat Tuhan.
maka semuanya itu akan menjadi indah dan baik adanya. Lakukanlah itu dengan motivasi yang baik, kerjakanlah itu karena kesadaran diri hidup kita adalah untuk Tuhan. Maka dengan hati yang tulus melayani Tuhan, sungguh-sungguh berhadap Tuhan, maka itu akan justru membawa orang datang kepada Tuhan. Justru itu membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Paulus pernah mengingatkan bahwa sebagai orang percaya kita harus belajar hidup untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Justru di dalam keluarga, di dalam lingkungan pekerjaan, justru di dalam lingkungan sekolah, disitulah penilaian sesungguhnya terjadi. Di dalam gereja durasi hanya 2 jam, 1,5 jam sekarang. Tetapi ingat bahwa 1,5 jam itu akan menjadi patokan kehidupan. Apakah kita benar-benar pelayan Tuhan atau sekedar hanya melakukan kegiatan yang melayani Tuhan. Maka saudara sekalian, sebagai pengikut Kristus, apa yang kita lakukan sehari-hari akan menjadi cermin yang terbuka bagi orang lain. Oleh sebab itu penting agar hidup keseharian kita, justru di keseharian kita, harusnya selaras, sejalan dengan ajaran Kristus. Ajaran Allah yang terdapat di dalam kebenaran firman Tuhan agar hidup kita memuliakan Kristus, memuliakan Yesus. Amin. Ya, yang kedua saudara sekalian, bagaimana kedewasaan kita bisa tumbuh hidup dalam kesucian, di dalam kebangunan rohani kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua adalah hiduplah di dalam kemurnian hidup. Dalam bahasa asli disebut pietisme. Hidup yang murni. Saudara, seperti air yang murni, tidak ada kecemaran. Ya, tidak ada cemar di sana, tidak ada polusi di sana, maka hidup akan menjadi sehat. Firman Tuhan tadi kita lanjutkan dalam ayat yang ke-6 dikatakan dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Nah, inilah ciri khas rohani yang murni, hidup dalam kemurnian. Saudara, kalau hidup sehari-hari masuk di dalam dunia yang penuh polutan, maka hidup tidak akan sehat, saudara. Ya, hidup tidak sehat. Mungkin kita tidak merokok, tapi hidup di antara orang-orang perokok, maka kita menjadi perokok pasif. Nah, ini menjadikan diri kita ini polusi dan hidup tidak sehat. Nah, saudara, demikian juga hidup kita. Hidup kerohanian kita juga diukur dari sehat tidak sehatnya kerohanian kita. Mari kita hidup dalam kerohanian yang sehat, di mana kita punya kemurnian hati. Kita tidak ada keculasan, tidak iri, tidak ada dengki, tidak ada kepahitan, tidak ada dendam. Murni hati kita, bersih. Sehingga dengan kemurnian hati kita akan terpancar daripada perilaku. Murni kita di dalam pengetahuan, saudara sekalian. Pengetahuan kita harus murni. Sekarang banyak sekali pengetahuan beredar di seluruh dunia. Beredar pula di dalam alam pikiran kita. Pengetahuan terkadang bukan pengetahuan yang murni. Istilah lain, hoax, yaitu informasi bohong. Informasi yang salah. Nah, kalau pengetahuan kita terus-menerus isi kepala kita ditaruh pengetahuan-pengetahuan yang bohong, yang salah, bahkan pengetahuan-pengetahuan menjurus kepada hal-hal yang tidak benar, pada pornografi, pada sesuatu yang brutal, saudara sekalian, melalui game atau melalui informasi sosial media, atau informasi-informasi yang berupa kejahatan, maka pengetahuan itu yang kita masukkan dalam pikiran kita membuat pikiran kita tidak murni. Susah kalau sesuatu yang tidak murni di dalam isi kepala kita, kemudian kita memaksa memasukkan pikiran Kristus. Padahal kita perlu untuk memasukkan pikiran Kristus supaya apa yang masuk dalam diri kita, masuk dalam hati, maka itu akan keluar dalam ucapan, perkataan kita, dalam perilaku, tindakan kita dengan perilaku tindakan yang murni, saudara.
Demikian juga kesabaran kita. Kesabaran dan kemurahan kita hendaklah sesuatu yang murni. Kalau kita sabar itu tidak dibuat-buat. Bukan karena orang-orang tertentu kita menjadi sabar. Bukan karena sikap sabar itu ditujukan pada situasi-situasi yang tertentu. Ya, bukan kepada pihak-pihak tertentu kita sabar. Biarlah kalau kita sabar, memang pribadi kita adalah orang yang sabar. Bukan karena dibuat sabar. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita renungkan. Terkadang kalau kita berhadapan dengan orang yang sangat kita hormati, bos kita melakukan kesalahan, kita sabarnya minta ampun, enggak apa-apa Pak, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita dengan bawahan salah sedikit, kita bisa marah-marah luar biasa. Nah, ini kesabaran yang dibuat-buat. Hendaklah kita tidak memandang muka pada siapa saja dalam kemurnian kesabaran kita. Demikian pula dengan kemurahan hati. Kalau kita ini murah hati, mudah untuk memberi, mudah untuk menolong, mudah untuk kita untuk memberikan bantuan, saudara sekalian, baiklah itu hasil dari kemurahan hati. Bukan karena mau dipandang orang, bukan karena mau kita dilihat orang, bukan karena untuk kesombongan, tapi memang kita benar-benar murah hati. Tidak menuntut, bahkan firman Tuhan menulis apa yang kamu berikan dengan tangan kananmu, jangan diketahui oleh tangan kirimu. Itu orang yang murah hati. Orang murah hati bukan karena melihat pihak-pihak tertentu, tetapi memang orang yang membutuhkan. Bukan karena latar belakangnya, bukan karena dia agama apa, suku apa, dari golongan apa, lalu kita murah hati. Bukan seperti itu. Murah hati biarlah muncul dari kemurnian hati. Demikian juga dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Kalau kita mengasihi, ya kita memang mengasihi bukan karena kita ingin dipuji. Kita mengasihi karena memang kasih Kristus sudah ada di dalam diri kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu saudara sekalian, hiduplah di dalam kemurnian. Karena hidup di dalam kemurnian akan memberikan pertumbuhan rohani. Rohani kita akan bertumbuh dengan pesat kalau kita masuk di dalam proses pemurnian. Kalau tubuh ini banyak polutan, susah bertumbuh dengan baik. Justru sakit yang muncul. Tetapi kalau minum airnya murni, kalau makan makanannya sehat, kalau misalkan asupan vitamin yang baik, bukan yang palsu, maka itu akan otomatis bertumbuh, saudara. Demikian juga rohani kita. Pertumbuhan rohani akan terjadi kalau kita memasukkan semua unsur yang murni di dalam diri kita. Maka rohani kita akan mengalami pertumbuhan yang pesat. Nah, tujuannya adalah agar suatu saat kita dapat hidup sepenuhnya untuk meninggalkan manusia lama kita dan menjadi manusia baru yang di dalam Kristus. Memang kita ada dosa asal, memang ada dosa keturunan. Oh, manusia lahir sudah dikandung di dalam dosa. Tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Allah. Oleh sebab itu kita perlu sesuatu yang murni daripada Tuhan. Apa? Air kehidupan. Siapakah air kehidupan? Yesus Kristus. Sumber air kehidupan. Kalau terus-menerus kita dimasuki dengan sumber air kehidupan yang murni datang daripada Tuhan, bahkan Tuhan mengatakan air yang dia berikan akan menjadi sumber mata air, yaitu firman di dalam diri kita, maka firman itulah yang akan memurnikan hidup kita. Mungkin kita sudah terlalu banyak informasi dan lain sebagainya masuk dalam pikiran kita, tapi ingat selalu informasi yang terbaru yang didorong terus-menerus akan membuang informasi yang lama yang penuh dengan segala macam keburukan. Biarlah informasi yang benar daripada Tuhan mendorong informasi yang buruk. Biarlah firman yang datang daripada Tuhan, yang murni datang daripada Tuhan, mendorong seluruh informasi-informasi yang salah yang pernah kita dengar. Oleh sebab itu, lebih tekun untuk membaca firman Tuhan, lebih tekun merenungkan firman Tuhan, lebih tekun di dalam beribadah, lebih tekun lagi di dalam berdoa. Lebihlah tekun engkau beribadah.
maka itu semua akan mendorong kekotoran dalam diri kita. Maka ketika kekotoran di dalam diri kita keluar, kita menjadi sehat secara rohani, maka itu akan mendorong pertumbuhan rohani kita. Nah saudara sekalian, tentu saja bahwa proses tersebut ada bagian di mana kita perlu berjuang. Tidak ada yang mudah, butuh proses untuk kita terus menerus. Dan itu butuh ketahanan diri kita, butuh kita kekuatan di dalam kita membuang untuk tidak mengikuti keinginan daging kita. Itu butuh satu motivasi yang kuat di dalam diri kita. Kita harus mematikan kedagingan dan mengikuti kehendak Roh Kudus. Bukan perkara yang mudah, tetapi itu satu-satunya jalan supaya kita hidup di dalam kemurnian. Puji Tuhan. Nah, hal yang ketiga, mari hidup dalam kemurnian, bangun kerohanian kita. Yang ketiga adalah mari kita belajar untuk hidup memberitakan kebenaran. Di dalam pasal yang ke-6 2 Korintus tadi selanjutnya dikatakan dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Saudara sekalian, apapun situasi kita, latar belakang kita, apapun keadaan yang kita hadapi, mari kita beritakan yang benar. Memberitahukan yang benar. Walaupun tantangannya luar biasa. Bahwa apa yang kita beritakan benar belum tentu direspon dengan benar. Belum tentu orang merespon dengan positif. Apa yang kita sampaikan sebagai kebenaran itu kadang membuat orang marah, tidak suka. Nah ini menjadi sebuah anti klimak karena lebih sering orang suka dengar cerita bohong, tapi yang penting menyenangkan. Berita yang tidak benar yang penting membuat mereka tertawa. Nah ini menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai orang terang. Anak-anak terang harus menyampaikan sesuatu yang jelas terang. Tidak sesuatu yang gelap. Kita harus menyampaikan yang terang supaya kegelapan itu sirna. Nah kebenaran terkadang tidak bisa direspon dengan positif. Coba lihat. Kalau misalkan kita menjadi terang masuk ke dalam gudang. Gudang ini tempatnya berserakan barang-barang bekas, barang-barang lama. Saudara sekalian, dan di sana banyak debu, banyak sekali sawang. Sawang itu adalah rumah laba-laba dan lain sebagainya. Saudara sekalian lihat, ketika masuk pertama kali membuka pintu dan terang itu menyinari gudang yang lama tertutup, terkunci, yang terjadi apa? Rasa tidak senang. Kita menghadapi debu, menghadapi rumah laba-laba, mungkin serangga, ada ular, dan lain sebagainya, ada rasa sesuatu yang tidak nyaman. Tetapi saudara sekalian ketika kita sebagai anak terang masuk di dalam kegelapan, kita mulai meniti satu-satu, mengambil satu-satu kekotoran itu. Kita keluarkan satu persatu, yang tidak benar ini dikeluarkan satu persatu, yang salah ini dikeluarkan satu persatu. Maka ruangan gudang menjadi kosong dan kita mulai membersihkan. Kita mulai menyapu, mulai mengepel, maka ruangan menjadi bersih. Bahkan kita bisa mengecat, kita bisa juga membuat hiasan-hiasan dalam ruangan. Kita bisa memasukkan perabotan-perabotan yang baru. Maka menjadi ruangan yang nyaman, ruangan yang baik, ruangan yang indah. Nah, demikian juga hidup kita. Saudara sekalian, sesuatu yang gelap yang tadi sudah dimurnikan, kita perlu memasukkan hal-hal yang baru, yang benar. Hidup di dalam kebenaran Tuhan, itu akan justru membuat hidup kita dalam kasih karunia. Walaupun tantangannya ada, walaupun situasinya sangat tidak menyenangkan, tetaplah perkatakan, beritakanlah yang benar. Sampaikanlah benar. Orang dikasih tahu ya, jujur itu lebih baik daripada pembohong. Tapi kadang orang lebih suka dengar kebohongan daripada kejujuran.
Nah, tetapi kalau kebohongan terus-menerus, ingat kebohongan yang satu akan menghasilkan kebohongan yang lain, bahkan kebohongan yang lebih besar, kebohongan yang kualitasnya lebih bagus. Oleh sebab itu orang tidak akan pernah bisa menjadi benar karena selalu menutupi kebohongan, menutupi kebohongan, menutupi kebohongan seperti gudang yang tertutup lama. Hasilnya akan menimbulkan banyak sekali masalah. Tidak bisa memfungsikan ruangan, tidak bisa memfungsikan peralatan dan perabotan, tidak bisa memfungsikan barang-barang yang kita simpan, yang kita anggap masih berharga. Tidak bisa mengambil memori yang baik yang dulu sebenarnya ada terhadap barang-barang tertentu. Karena kadang memori itu susah bisa bangkitkan. Mungkin kita dulu punya sepeda yang lama, yang kita simpan, memorinya bagus karena kita ada bersepeda bersama dengan keluarga dan lain sebagainya. Saudara sekalian, oleh sebab itu beritakanlah kebenaran bagi dirimu sendiri. Berita kebenaran itu juga bagi orang lain. Ketika orang lain mendengar engkau memberitakan kebenaran, karena hidupmu benar, karena hidupmu sudah dimurnikan, maka itu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka itulah hidup dalam kesucian. Engkau akan membangun kebangunan rohani. Dengan memberitakan kebenaran, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang akan melihat bagaimana hidup kita bisa diteladani. Dan mereka mencontoh dan melihat karakter Kristus yang ajaib. Melihat sesuatu yang luar biasa dalam dirimu, seperti sesuatu yang indah yang bisa dinikmati, maka dia melihat dan berkata, orang yang benar kayak gini, orang yang murni kayak seperti ini, orang yang hidup dalam kekudusan semacam ini, tidak mungkin Tuhannya salah. Oleh sebab itu mari bangun kerohanian kita. Kerohanian kita dibangun seiring dengan seseringnya kita memberitakan kebenaran, kebaikan Tuhan, kabar baik bagi banyak orang. Oleh sebab itu nama Tuhan akan dimuliakan, dibesarkan. Itulah hidup bagi Kristus. Kristus hidup dalam diri kita dan Kristus yang hidup dalam diri kita terberitakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara sekalian. Baiklah, ini firman Tuhan bagi kita. Mari kita hidup dalam kebangunan rohani, hidup dalam kekudusan dan kesucian Kristus. Haleluya. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman yang berbicara kepada kami menguatkan dan meneguhkan kami lebih lagi. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu itu adalah pelita yang menerangi. Kami mau belajar untuk menerima dan meresapi, memahaminya dan melakukannya menjadi umat yang berbahagia. Kiranya Tuhan sendiri menginspirasi kami, Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahami. Dan biarlah apa yang terbaik yang datang dari Tuhan yang boleh kami terima. Sembunyikan nama-Mu di balik salib-Mu, biarlah nama-Mu yang dimuliakan dan diagungkan tinggi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat kebimbangan, apa kabarnya? Pasti baik kan? Pada hari ini saya akan memberikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, ibadah raya minggu depan pada ibadah raya 1 dan 2 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang kita dengan membawakan tema ahli waris surga. Ibadah juga disertai dengan perjamuan kudus. Diharapkan para jemaat dapat mempersiapkan diri dalam doa dan 1 hari untuk berpuasa. Lalu, kami segenap pengurus gereja berterima kasih atas persembahan syukur, perpuluhan dan persembahan khusus pembangunan yang telah diberikan. Kiranya dapat mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja kita. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA dengan nomor rekening 0099813.000 atau dengan nomor rekening 0700134652 atau juga bisa melalui kode QR gereja kita. Untuk persembahan perpuluhan dan khusus dapat diberikan tanda atau keterangan. Tanggal 14 Desember 2021 jam 1 siang akan dilangsungkan pemberkatan nikah Saudari Tite dan Saudari Yonda. Diharapkan jemaat Tuhan dapat mendukung dalam doa. Mari para adik-adik kita ikuti ibadah PP Kids setiap hari Sabtu jam 4 sore. Diharapkan para orang tua untuk dapat menyiapkan anak-anaknya untuk beribadah dan jangan lupa untuk menggunakan masker juga ya.
Pertemuan dewasa muda GPI Bawangan akan diadakan pada tanggal 4 Desember jam 6 sore dan diharapkan kehadirannya. Spesial guest kita adalah Pak Erik Terlianto. Ibadah Natal tanggal 25 Desember 2021 hanya akan diadakan satu kali saja, yaitu pada jam 6 sore. Diharapkan para jemaat dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk ketersediaan kursinya. Lalu bagi yang tidak mendapatkan kursi dapat mengikuti ibadah secara online atau streaming. Jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan khusus untuk Natal dapat memberikannya dalam amplop khusus untuk Natal dan dapat memberikan keterangan Natal 2021. Sekian pertemuan pada hari ini. Saya Nana pamit undur diri. See you, God bless you, and Jesus love you. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada petang hari ini menjelang malam. Mari tetap tekun di dalam beribadah, ikuti terus pengumuman yang kita adakan. Lakukan absensi di dalam ibadah ini supaya kami bisa melayani Bapak Ibu Saudara sekalian dengan lebih baik. Absensi ini penting buat kita di masa-masa saat ini supaya kita punya data yang lengkap tentang Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian juga data gereja tolong diisi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum baptis atau ada anaknya belum baptis, boleh didaftarkan melalui form yang sudah bisa di-download dengan melalui Google Chrome yang ada, Google Drive yang ada. Baik, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan bawa diri kita di dalam doa syafaat. Bapa yang di sorga, kami datang kepadamu kembali dengan ucapan syukur bahwasanya Engkau Tuhan Allah yang baik bagi kami. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Inilah masa yang indah ketika kami boleh berbakti kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami cinta Indonesia, kami serukan Shalom Indonesia, kiranya Indonesia aman damai dan mengalami masa-masa pemulihan. Kami rindukan lawatan Tuhan bagi Indonesia, kami rindukan pemimpin kami dari pusat ke daerah adalah pemimpin yang amanah bagi rakyat sehingga rakyat Indonesia mengalami keamanan, mengalami keadilan sosial. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Indonesia dari Sabang hingga Merauke, Tuhan berkati dan tolong di dalam masa pandemi COVID-19 kiranya segera berlalu dari negeri dan bangsa yang kami cintai. Kami berdoa untuk gereja yang di tempat ini ya Tuhan, kiranya semakin maju berkembang dan kami tahu Tuhan melawat gerejanya akan bertambah-tambah jiwa yang boleh kembali ke rumah Tuhan untuk menikmati bait Tuhan, merasakan kasih sayang Tuhan. Kiranya gereja boleh berdampak bagi lingkungan. Kami percayakan kehidupan jemaat Tuhan satu persatu dalam lawatan-Mu ya Allah. Kiranya yang sakit boleh Tuhan sembuhkan. Demikian juga yang lemah Tuhan beri kekuatan. Mereka yang sedang mengalami masalah-masalah berat, Tuhan berikan jalan keluar dalam hidup mereka. Biarlah mereka bersama-sama Tuhan menyerukan nama-Mu dan Engkau memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang kami boleh bersama-sama mengangkat tangan di hadapan-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan Engkau baik bagi kami. Jemaat Tuhan kekasih Kristus. Bila sementara Engkau kembali kepada aktivitas kehidupan-Mu dalam pekerjaan dan usaha dagang-Mu. Kembali kepada pendidikan yang Kau tekuni. Maka sekarang bawalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, demikian juga penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai-Mu sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati bersama kita katakan amin. Mari kita bersyukur bersama-sama.